Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan dalam teks pidato. Sebelum dilanjutkan dengan materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat pertama, menyimpulkan struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menyimpulkan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca dengan cermat. Struktur teks pidato persuasif itu terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka terdiri atas salam pembuka, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Adanya sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada yang sudah hadir, dan tujuan pidato. Bagian yang kedua adalah isi. Di dalam isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Juga di dalam isi pidato kita sampaikan ajakan karena di sini adalah teks pidato persuasif. Yang ketiga yaitu bagian penutup. Di dalam penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Perhatikan contoh bagian pembuka. Pada bagian pembuka di sini ada salam. Ucapan salam bisa Assalamualaikum. Yang kedua adanya sapaan hormat. Misalnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Karawang Barat. Kemudian yang saya hormati segenap Bapak Ibu Guru SMPN 1 Karawang Barat. Yang saya hormati segenap staf tata usaha SMP 1 Karawang Barat. Dan tak lupa rekan-rekan siswa SMPN 1 Karawang Barat yang saya cintai. Di dalam penyampaian sapaan hormat, ini disampaikan mulai dari yang atas atau yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kemudian paragraf berikutnya itu paragraf pendahuluan yang isinya merupakan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat. Kemudian juga kita sampaikan di sini di dalam paragraf ini ucapan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir di dalam acara tersebut. Dan bisa juga disampaikan tujuan mengapa diadakan acara ini atau tujuan pidato tersebut. Pada bagian isi pidato, di sini dijelaskan, disampaikan secara rinci mengenai isi pidato atau materi pidato yang kita sampaikan. Dan bagian penutup. Di dalam penutup ini kita sampaikan kesimpulan, kemudian permohonan maaf, dan salam. Jadi pidato itu diawali dari salam dan ditutup juga dengan salam. Kita lanjutkan dengan kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Pertama, pemakaian kata benda. Kedua, adanya kalimat aktif. Ketiga, kata hubung atau konjungsi. Dan keempat, kalimat persuasif. Kata benda atau juga disebut nomina. Kata benda yaitu kata yang menyatakan benda atau yang dibendakan. Kata benda misalnya ada kata benda dasar, artinya yang berupa bentuk dasar, buku, meja, rumah, dan sebagainya. Yang kedua, kata benda turunan. Yang dimaksud dengan kata benda turunan itu kata benda yang terbentuk karena adanya proses imbuhan. Ada beberapa imbuhan yang bisa membentuk kata benda, di antaranya imbuhan pean, kean, akhiran an, atau juga peran. Misalnya,
Kata makan itu merupakan kata kerja. Bila mendapatkan akhiran an, maka menjadi makanan. Sudah berubah menjadi kata benda. Kata lukis. Lukis itu kata kerja. Bila mendapatkan imbuhan pe, menjadi pelukis. Itu termasuk kata benda. Bersih itu kata sifat. Bila mendapatkan imbuhan ke an, maka menjadi kebersihan. Termasuk jenis kata benda. Satu itu kata bilangan. Bila mendapatkan imbuhan per-an, itu menjadi persatuan dan sudah menjadi kata benda. Atau juga misalnya 4 yang merupakan kata bilangan. Bila mendapatkan imbuhan per-an sehingga menjadi perempatan, itu merupakan jenis kata benda. Kedua, yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Ciri kalimat aktif, subjek melakukan pekerjaan dan predikatnya berimbuhan me atau ber. Jenis kalimat aktif, pertama, kalimat aktif transitif dan yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif yaitu kalimat yang memerlukan objek atau harus memiliki objek. Misalnya, Amir membeli buku. Amir sebagai subjek membeli, predikat, buku, objek. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Yang dimaksud dengan kalimat aktif intransitif yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek atau tidak memiliki objek. Contohnya, Ahmad bermain di halaman. Ahmad sebagai subjek bermain predikat di halaman keterangan, bukan objek. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu kata hubung atau disebut juga konjungsi. Konjungsi yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain di dalam kalimat. Macam-macam konjungsi atau kata hubung. Di antaranya satu menyatakan penambahan, misalnya dan, serta, dengan, dan sebagainya. Yang kedua menyatakan pertentangan, tetapi, walaupun, meskipun, dan sebagainya. Yang ketiga menyatakan pemilihan, yaitu kata atau. 4. Menyatakan sebab akibat, misalnya sebab, akibat, karena, sehingga, karena itu, dan sebagainya. Kelima, yang menyatakan urutan waktu, misalnya setelah, kemudian, sesudah, dan seterusnya. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat persuasif yaitu pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ayo, mari, atau kata-kata lain yang bersifat mengajak. Ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Demikianlah pembahasan struktur dan kebahasaan di dalam teks pidato persuasif. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali nanti di dalam menyusun teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.